Jadi saya akan membahas, mengenai beberapa hal penting terkait dengan makro dan juga narasi fundamental ya my friends. Yang pertama kita akan bahas dulu dari potensi output dari meeting rapat, Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kita akan dengar, pada hari ini. Normalnya kita akan tahu nanti di atas jam 2. Selanjutnya kita akan dengar, hasil dari, rapat bank sentral di Amerika Serikat yang nantinya akan dirilis normalnya itu jam 2 pagi ya my friends. Jadi kita baru bisa merespon tuh besok. Jadi hari ini agendanya cukup krusial. Jadi apa sih yang menjadi perhatian pasar saat ini? Simple my friends. Jadi kalau untuk tahu kira-kira hint-nya apakah akan ada perubahan pemangkasan suku bunga atau tidak, dia akan stay atau tidak, atau mungkin dinaikkan kayaknya hampir pasti enggak ya untuk baik RDG maupun juga The Fed ya. Tapi yang menjadi salah satu yang diperhatikan sama pasar ini adalah volatilitas di harga minyak nih my friends. Jadi ketika melihat volatilitas di harga minyak yang luar biasa signifikannya, ini akan pasti menjadi salah satu pertimbangan besar baik buat Bank Sentral di Amerika Serikat maupun juga nanti di Bank Indonesia sendiri dalam menentukan arah suku bunga acuan. Itu hal yang mesti my friends perhatikan saat ini. Selanjutnya, kalau melihat dengan volatilitas seperti ini, kecenderungannya sangat besar sekali Bank Sentral di Amerika Serikat akan menahan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasarnya sepaham nggak dengan tadi apa yang saya berikan statementnya? Ini kita bisa lihat dari sisi probabilitasnya bahwa untuk meeting pada hari ini yang kita akan dengar nanti besok pagi dan baru bisa direspon besok, itu 99,9% mengatakan bahwa suku bunga acuan untuk di Amerika Serikat itu akan stay di kisaran range 4,25 sampai 4,5%. Jadi nggak ada perubahannya. Hal yang menarik kalau my friends perhatikan adalah di meeting bulan depan di tanggal 30 Juli probabilitasnya juga masih besar tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya kita pernah bahas nih beberapa bulan yang lalu mengenai potensi pergerakan arah suku bunga acuan di Bank Sentral di Amerika Serikat, probabilitasnya sempat ada ekspektasi bahwa di semester 1 ini ada kemungkinan pemangkasan lagi pada saat itu. Jadi terbuka nih probabilitasnya lebih besar lah di bulan Juli. Di Juni sama Juli. Tapi kalau kita lihat probabilitasnya sekarang mengecil signifikan, bahkan di Juni hampir bisa dibilang nggak ada sama sekali. Dan kalau misalnya my friends lihat, ruang terbukanya pemangkasan suku bunga untuk Bank Sentral di Amerika Serikat berdasarkan probabilitas itu baru akan terjadi nanti di bulan September sebesar 25 basis point. Jadi kalau ngelihat dari pergerakan harga minyak, melihat dari probabilitas ini sangat besar sekali, besar sekali maaf, tidak ada nih pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Nah, kalau ngelihat dari keadaan ini, kemungkinan besar hal yang sama juga akan terjadi di Bank Indonesia. Jadi kalau buat my friends yang ekspektasi, wah ini kayak harus dipangkas lagi, ini 25 basis point, sepertinya kecil banget kemungkinannya dan bisa dikatakan tidak terjadi. Dan sangat mungkin sekali Bank Indonesia itu akan menyimpan tanda kutip amunisi pemangkasan suku bunganya akan dibawa nanti di semester kedua nih. Kalau dilihat dari keadaan global yang saat ini ya sangat volatilitas sangat signifikan banget ya efek dari Iran dan juga Israel ya my friends. Jadi pertanyaannya adalah apakah akan terjadi pemangkasan baik Bank Indonesia maupun Bank Sentral Amerika Serikat? Jawabannya probabilitasnya sangat besar sekali tidak terjadi dan kemungkinan besar dua-duanya akan stay. Untuk The Fed dia akan stay di 4,25 sampai 4,5 sedangkan untuk BI rate tetap akan stay di 5,5. Ini keadaan saat ini. Kira-kira gimana ke ISG? Ya, balik lagi. ISG-nya dalam beberapa hari terakhir sebenarnya sudah merefleksikan. Jadi seharusnya ISG tanda kutip tidak akan terlalu bergantung nih dengan berita mengenai pemangkasan suku bunga. Karena ketika Iran sama Israel ini meningkat secara risiko geopolitik, itu langsung terlihat nih di pergerakan ISG. My friends bisa perhatikan beberapa waktu terakhir ini penggerak itu bukan saham-saham banking, ya justru malah saham-saham konglomerasi. Bahkan 2 hari terakhir ini justru Aman Mineral nih yang pegang kendali nih mengubah pergerakan indeks secara keseluruhan. Itu poin penting terkait suku bunga acuan dan juga pengaruhnya terhadap ISG.